Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali saat ini. Dan olehnya, mari kita bersama mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh bahagia kami memiliki Allah seperti Engkau, ya Bapa, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Allah yang selalu menyertai, memberkati, mengingatkan kami, mengarahkan, menegur kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak layak, tidak pantas di dalam kehidupan yang dijalani. Saat ini kami mau kembali diingatkan, kami mau kembali diarahkan dalam langkah-langkah perjuangan iman kami melalui kebenaran-kebenaran firman. Berkatilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami peka mendengar firman-Mu, mencintainya dan memberlakukannya dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan kita di saat ini terdapat dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Surat Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan kita di saat ini. Seorang karyawan yang telah bekerja selama 20 tahun di kota akhirnya pensiun dan pulang kampung. Ia pun menghadap bos tempat ia bekerja. Sang bos itu pun memberikan uang pensiun disertai 3 nasihat yang diberikan kepada karyawannya itu. Nasihat pertama, jangan pernah mau mencari jalan pintas. Tidak ada yang mudah dan gratis di dunia ini. Lakukan sesuatu secara bertahap dengan mantap dan mandiri. Nasihat kedua, terhadap sesuatu hal yang tidak baik, jangan menaruh rasa ingin tahu yang mendalam. Jangan terlalu kepo, jangan terlalu Carlota kalau dalam bahasa kita, karena hal itu bisa merenggut nyawamu. Nasihat yang ketiga, jangan membuat keputusan apapun saat sedang emosi, karena ini akan membuatmu menyesal seumur hidup. Setelah mengakhiri nasihatnya, sang bos memberikan 3 buah roti serta berpesan, roti yang paling besar hendaknya engkau makan bersama keluarga saat sampai di rumah. Esok paginya, sang karyawan ini pamit dan memulai perjalanannya untuk pulang ke kampung halamannya. Sampailah ia pada sebuah kampung. Ia bertanya pada orang yang ditemuinya di jalan,
Manakah jalan paling dekat untuk sampai ke kampung halamannya? Jalan kecil yang lebih dekat. Jawaban dari si A. Sedangkan jawaban dari si B, dia mengatakan jalan besar yang lebih aman, walaupun memang agak jauh. Karena ingin cepat sampai di rumah, maka ia memilih jalan kecil. Baru setengah jalan ia berpapasan dengan orang yang sedang lari menyelamatkan diri. Orang itu terlihat terluka dan bajunya sudah sobek-sobek. Rupanya di jalan kecil itu banyak perampok. Pria itu pun teringat akan nasihat bosnya. Ia akhirnya kembali lagi melewati jalan besar yang lebih aman. Dan karena saking laparnya dalam perjalanan itu, ia kemudian melahap roti pertama yang diberikan oleh bosnya. Ketika hari sudah malam, pria itu memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan. Malam harinya ia sempat mendengar suara seorang wanita yang menangis histeris. Ia sebenarnya hendak keluar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi kemudian ia teringat tentang nasihat bosnya agar supaya ia tidak terlalu ingin mencari tahu sesuatu. Ia yang sebenarnya hendak keluar akhirnya mengurungkan niatnya. Dan dia tetap berada di penginapan. Dan kemudian ia memakan roti yang keduanya di kamarnya. Esok pagi saat ia bangun, orang-orang di sekitar penginapan itu heran dan bertanya pada pria itu, "Anda masih hidup? Tadi malam ada seorang wanita gila yang memancing tamu keluar lalu membunuhnya. Syukurlah Anda tidak keluar kamar." Sang karyawan ini pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di rumahnya pada malam hari, diam-diam ia ingin memberi kejutan pada istrinya. Lalu ia masuk kamar. Alangkah terkejutnya ia melihat seorang pria ternyata tidur bersama istrinya. Emosinya meluap. Lalu ia mengambil parang hendak membunuh pria tersebut bersama istrinya. Namun ia mengingat nasihat ketiga dari bosnya. Ia lalu mengurungkan niatnya dan tidur di luar. Keesokan harinya istrinya bangun menemukan suaminya tidur di luar. Alangkah senangnya dan ia memanggil pria yang menemaninya tidur selama suaminya tidak ada di rumah. "Mari sini nak, papamu sudah pulang." Alangkah terkejutnya pria itu, ternyata pria yang tidur bersama istrinya adalah anak kandungnya sendiri. Istrinya berkata, "Saat kamu berangkat, ia sedang mengandung anak mereka. Selama ini saya sulit untuk menghubungimu. Lalu dipeluklah anak lelakinya itu dengan haru dan meneteskan air mata, karena hampir saja ia membunuh anaknya sendiri jika ia tidak mengingat nasihat bosnya." Sambil bercerita panjang lebar tentang pengalaman dan nasihat bosnya, pria itu ingat akan roti besar yang harus dimakan di rumah. Setelah roti itu dibuka, ternyata di dalamnya terselip uang bonus yang diberikan bosnya selain uang pensiun yang diterimanya selama 20 tahun ia bekerja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari kisah di atas kita diingatkan agar tidak pernah mengabaikan nasihat. Karena dalam nasihat ada pengajaran, pendidikan, dan juga keberhasilan. Walaupun mungkin memang ada orang yang merasa diri tidak memerlukan nasihat. Hal ini dikarenakan ia merasa cukup pintar dan memiliki banyak relasi serta kemampuan, bahkan harta yang ia miliki. Tetapi kita selalu mendengar atau melihat bahwa ada begitu banyak orang yang jatuh karena mengabaikan nasihat. Atau ada yang hanya sekedar mendengarnya tanpa melakukannya. Olehnya saudara-saudara, perenungan saat ini diberi tema nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Tema yang didasarkan pada pembacaan surat Ibrani 13 ayat 17 sampai 25. Di mana melalui pembacaan ini maka kita akan melihat secara lebih mendalam bagaimana orang percaya, orang Kristen diminta untuk menaati serta tunduk kepada pemimpin. Dia tidak pernah melupakan mereka dan tidak pernah melupakan mereka dalam setiap doa. Sekarang menjadi pertanyaan, ada apa dengan jemaat pada saat itu?
Sehingga penulis harus memastikan bahwa mereka tetap harus taat, tunduk, dan berdoa bagi pemimpinnya. Untuk mengetahui alasan itu, maka kita harus memahami konteks latar belakang surat ini ditulis. Yaitu ketika jemaat pada saat itu ada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ada begitu banyak tekanan dan ancaman terhadap kekristenan, membuat mereka ada yang berbalik pada iman mereka yang dahulu. Sebagian lagi masih tetap hidup dalam iman Kristen, tapi karena tekanan dan ancaman itu, mereka menjadi lebih individualistis. Ego mereka menjadi tinggi karena takut jika kebaikan hati mereka malah akan membawa pada ancaman pembunuhan, bahkan kematian. Bahaya-bahaya ini telah mengubah wajah orang percaya yang terbuka menjadi lebih tertutup, yang bermurah hati lebih menahan diri, bahkan menghilangkannya dalam kehidupan mereka agar tidak terjebak dalam bahaya-bahaya yang merugikan, yang dapat merugikan mereka dari perbuatan baik. Oleh situasi inilah, maka penulis mengingatkan jemaat bahwa sekalipun mereka ada dalam situasi-situasi yang disebutkan tadi, mereka jangan sampai kehilangan kasih. Karena dengan memudarnya kasih, kita baca di ayat yang pertama, yaitu kasih persaudaraan, maka jemaat kehilangan rasa hormat, serta juga bisa lupa untuk saling mendoakan. Sebab itu penulis mengingatkan agar jemaat menaati peiteste, pemimpin mereka, hegemenois, pemimpin atau yang memimpin, serta tunduk kepada mereka, hupeikete. Hal ini dilakukan tentu bukan tanpa sebab. Mari kita melihat teks ayat yang ke-7. Karena mereka telah menyampaikan firman, dan mereka juga telah berjaga-jaga, agrupnosin, dan bertanggung jawab atas jiwamu, logon. Kata logon ini menarik untuk diperhatikan karena kata ini juga berarti perkataan, sabda atau kabar baik. Dengan demikian kata ini menggambarkan apa yang dimaksud di ayat 7, tapi juga tentang orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang bukan hanya kata, tapi juga tindakan. Kemudian penulis melanjutkan masih dalam teks ayat yang ke-17, bahwa mengapa jemaat harus taat dan tunduk. Karena mereka melakukannya dengan gembira. Siapa? Yaitu para pemimpin. Mereka melakukannya dengan keadaan bersukacita, karas, dan bukan dengan keluh kesah, stenasontes, mengeluh. Dan biasanya ini dengan menghela nafas yang panjang, sebagaimana terjemahan kata sontes ini. Para pemimpin ini melakukan itu agar jemaat tidak dirugikan, alusiteles, merugikan atau tidak membawa keuntungan. Untuk itu maka perlu sokongan, topangan dari jemaat, yaitu doa-doa mereka. Penulis mengatakan berdoalah terus, proseukeste, untuk kami, yaitu para pemimpin. Para pemimpin yakin, peitometa, yakin atau meyakinkan diri, meyakinkan jemaat akan terus mendoakan. Karena mereka pemimpin memiliki hati nurani, sineidesin, hati nurani, kesadaran penuh yang baik kalau selalu berhubungan dengan moral atau suatu kualitas yang lebih dari. Penulis kemudian melanjutkan suratnya dengan mengatakan ketaatan dan kehidupan yang mau tunduk kepada pemimpin ini tidak bisa terlepas dari karya keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus tunduk dan taat kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Karya keselamatan yang dibahasakan sebagai gembala agung segala domba. Keselamatan ini seharusnya terus membawa orang percaya disempurnakan, diperlengkapi dari kata katartisai, yaitu menyempurnakan. Menyempurnakan dengan apa? Dengan segala yang baik, agatoi, baik atau baik hati, untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendaknya, poiesai, dan mengerjakan apa yang menyenangkan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang berkenan kepadanya. Dalam terjemahan eureston, menyenangkan, memuaskan, berkenan. Juga saudara-saudara, penulis mengingatkan kiranya mereka jemaat bisa menerima anekeste, nasihat, dorongan, penghiburan. Akhirnya surat ini diakhiri dengan salam bagi semua pemimpin
dan semua orang kudus serta ucapan berkat yang selalu menjadi ciri khas dari setiap surat dalam tulisan di perjanjian baru. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan demikian maka melalui bacaan ini kita semua diajak untuk tetap setia hidup dalam Tuhan dengan mengerjakan apa yang Dia inginkan, yakni pertama, taat dan tunduklah kepada pemimpinmu. Bukan persoalan dia lebih mudah dari kita atau kita lebih pintar dari dia, melainkan karena sang pemimpin dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Jangan pernah memilih pemimpin yang kita sukai berdasarkan faktor kedekatan atau bahkan suka atau tidaknya kita kepada seorang pemimpin. Perlakukanlah semua pemimpin sama dan jangan ada yang dibeda-bedakan. Kedua, untuk menjadi pemimpin maka jangan pernah melupakan siapa yang engkau pimpin. Jangan seperti kata pepatah, bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Untuk itu, sebagaimana yang diungkapkan teks bacaan kita saat ini, maka pemimpin tidak boleh melupakan atau harus berjaga-jaga, mengawasi, melihat. Berjaga-jaga, mengawasi, melihat di sini bukan hanya memantau dari jauh, tapi terlihat dan terlibat dalam kelangsungan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Untuk itu tidak bisa dikesampingkan oleh pemimpin, yaitu selain berjaga-jaga, mereka juga harus bertanggung jawab atas hidup orang lain. Bertanggung jawab dengan diawali kata berjaga-jaga, maka diartikan sebagai sebuah tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar uraian kata yang indah. Pemimpin juga diingatkan untuk terus memiliki kualitas hidup dan iman yang lebih tinggi, lebih besar dari orang lain. Ketiga, pemimpin yang baik melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya harus selalu dengan hati yang gembira dan tanpa keluh kesah. Kita mengingat ungkapan lagu yang sering dinyanyikan di saat kita sebagai pelayan Tuhan ditunjuk tiba-tiba untuk membawakan pujian. Pujian apa itu? Ya benar, sukacita melayani. Lagu ini menggambarkan bagaimana sukacita melayani itu tetap ada sekalipun ada tantangan dan tidak mudah. Tantangan inilah yang harus terus kita ubah menjadi energi positif yang membawa sukacita, membawa hati kita terus gembira dan menghindarkan kita dari mengeluh, keluh kesah, dari berbagai macam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Entah itu di kantor, tempat usaha, perusahaan, di masyarakat, dan juga di gereja. Tanggung jawab ini harus kita lakukan semuanya dengan hati yang gembira, tanpa sungut-sungut atau mengeluh. Sebab kita tahu Tuhan mempercayakan, maka Ia akan memperlengkapi dan membuat kita tetap ada dalam sukacita, dalam kegembiraan. Hal yang keempat, jangan pernah lupa untuk berdoa. Berdoa bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Terlebih, dalam pembacaan ini untuk para pemimpin kita dengan hati nurani dan hidup yang baik. Pertanyaan penting bagi kita saat ini adalah, kalau tidak memiliki hati nurani dan tidak baik seorang pemimpin, bagaimana? Kita mengingat tentang ungkapan perkataan Tuhan Yesus yang adalah doanya, dan ini harus menjadi doa kita. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat yang ke-34a. Kita akan tetap mendoakan mereka yang menjadi pemimpin saat mereka salah dan jatuh, agar mereka dipulihkan. Bukan sebaliknya kita membenci, mencibir, menghina, bahkan melupakan mereka. Ingatlah juga pesan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hal yang terakhir, hal yang kelima, sebagai pribadi-pribadi yang telah diselamatkan oleh Gembala Agung Yesus Tuhan kita, maka jangan pernah melupakan hidup yang terus-menerus berbuat baik yang berkenan bagi Tuhan.
Hal ini mengingatkan kita semua yang telah diselamatkan oleh-Nya. Keselamatan yang telah membawa kita disempurnakan dari kehidupan yang cemar dan penuh dosa. Kita yang disempurnakan ini harus terus mengingat nasihat, dorongan, dan juga firman yang memberikan sukacita, memberikan penghiburan, penguatan, agar kita mampu untuk mewartakannya bagi semua orang. Bukan hanya mau menerima berkat, tapi juga harus menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman lagi saat ini. Berikan kami hati nurani yang berasal daripada Tuhan, yang peka mendengar suara Tuhan, yang dengan setia memberlakukannya dalam hidup ini, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, memulihkan, menguatkan, mengingatkan orang lain, karena kami telah dipulihkan, diingatkan, dibaharui oleh Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami. Roh Kudus kiranya terus menuntun kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, taat, dan menjadi alat kesaksian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.